Dalton, di mana akan membahas dua hal, yaitu ciri-ciri dan contoh penyelesaian kasus dari teknik searching seperti berikut. Yaitu yang pertama, dan proses. Yang kedua depth research. Yang ketiga generate NS. Yang keempat itu including, dan yang kelima itu credit based first serve. dan yang terakhir yang keenam yaitu Astar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Saputra dari sini sebagai materi pertama. Baik, saya bacakan materi. Breadth first search atau breadth first traversal adalah algoritma traversing yang digunakan untuk melintasi atau mencari semua simpul atau node dari suatu struktur data tree atau graph. Ciri-ciri BFS adalah: 1. BFS digunakan pendekatan level by level, yaitu mengunjungi semua simpul tetangga sebelum melanjutkan ke simpul-simpul yang lebih dalam. Yang kedua, BFS melacak semua simpul yang telah dikunjungi dengan menggunakan antrian queue. Nomor 3, BFS mencari jalur terpendek pertama kali yang ditentukan. Karena pendekatan level by level memastikan bahwa jalur terpendek akan ditentukan lebih awal. Nomor 4, BFS dapat digunakan untuk mencari jalur terpendek dalam graf yang tidak berbobot, di mana setiap tepi memiliki bobot yang sama. Nomor 5, BFS memiliki kompleksivitas waktu O V plus E, di mana V adalah jumlah simpul dan E adalah jumlah tepi dalam graf. Perhatikan gambar grafik samping kanan. Dalam kasus ini kita akan menetapkan simpul A sebagai simpul akar dan mulai melintas ke bawah dan mengikuti langkah-langkah yang disebutkan di atas. Gambar di samping kanan menggambarkan proses end-to-end dari breadth first search algoritma. Berikut penjelasannya. 1. Simpul atau node A akan dianggap sebagai simpul akar dan masukkan ke dalam antrian. 2. Kemudian ekstrak node A dari antrian dan masukkan node A, yaitu B dan C. 3. Cetak simpul A. 4. Dapat dilihat antrian tidak kosong dan memiliki simpul B dan C karena B adalah simpul pertama dalam antrian, maka diekstrak dalam dan kemudian masukkan simpul anak dari B, yaitu simpul D dan E. Nomor 5. Ulangi langkah ini sampai antrian kosong. Perhatikan bahwa node yang sudah dikunjungi tidak ditambah ke antrian lagi. Sekian dari saya, silakan untuk materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 22044111321. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu depth research. Depth research merupakan salah satu algoritma yang paling umum digunakan untuk melintasi atau melakukan pencaharian pada struktur data graph atau tree dengan menggunakan teknik backtracking. Ciri-ciri dari depth research termasuk mengunjungi simpul paling dalam terlebih dahulu, menggunakan tumpukan untuk melacak simpul yang akan dikunjungi selanjutnya, mengunjungi setiap simpul anak sebelum kembali ke simpul orang tua, dan menghindari pengulangan dengan menggunakan tanda kunjungan. Contoh penerapan DFS dalam uji kasus. Di sini pencarian jarak terdekat adat Bucharest. Berikut gambar di samping adalah peta Rumania. Dalam menyelesaikan kasus di samping, kita perlu membuat peta Rumania menjadi gambaran graf yang lebih sederhana. Di sini sudah ada peta graf Rumania yang paling sederhana. Penyelesaian dengan DFS. Algoritma depth research adalah algoritma pencarian mendalam yang dimulai dari node awal, dilanjutkan dengan hanya mengunjungi node anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Kita membuat tree untuk melakukan penyelesaian kasus dengan algoritma DFS.
Berikut gambar di samping adalah gambar tree untuk DFS yang sedikit berbeda dengan tree yang digunakan pada BFS. Pada tree tidak semua kota dituliskan. Contohnya yaitu kota yang tersambung dari node S dan T secara lengkap. Hal itu dikarenakan target B sudah ditemukan di anak paling kiri dan pencarian berhenti di sana, sehingga pohon tengah dan pohon kanan tidak akan dilewati. Berikut gambar di samping gambar penyelesaian pencarian kota Buraces B menggunakan algoritma DFS. Implementasi start A, goal B. Di sini ada gambar pencarian jarak dengan DFS. Penjelasannya, pencarian rute dengan DFS yaitu dengan melakukan pencarian mendalam yang dimulai dari node awal dilanjutkan dengan mengunjungi node anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Pada tree di samping rupanya target terletak di anak mendalam paling kiri, sehingga didapatkan rute berdasarkan algoritma DFS yaitu A, Z, O, S, F, dan R. Dari hasil pencarian di samping, maka ditemukan jarak yang dipilih dari aret ke Bucharest dengan menggunakan algoritma DFS seperti gambar di samping. Pas sama dengan A lebih besar dari Z, lebih besar dari O, lebih besar dari S, lebih besar dari F, dan lebih besar dari R. Pas cos sama dengan 75 ditambah 71 ditambah 151 ditambah 99 ditambah 211 sama dengan 607 km. Jadi jaraknya yaitu 607 km. Demikian materi yang kedua yang saya sampaikan. Selanjutnya materi yang ketiga. Baik, nama saya Tutu Juliani, NIM 22044113440. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu Generate and Tense. Algoritma Generate and Tense merupakan algoritma paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik. Generate atau text adalah suatu teknik penyelesaian masalah pada komputer dengan menyusun daftar penyelesaian yang mungkin dan menguji satu persatu untuk menentukan solusi yang tepat. Ciri-ciri pendekatan ini termasuk proses generasi solusi yang kreatif, pengujian dan evaluasi terhadap solusi yang dihasilkan, iterasi yang berulang, dan kemampuan untuk mempelajari dari pengalaman sebelumnya. Yang pertama, seorang salesman ingin menguji sejumlah N kota akan dicari rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui, misalnya ada 4 kota dengan jarak antara tiap-tiap kota seperti terlihat pada gambar di samping. Penyelesaiannya dengan menggunakan Generate and Tense dilakukan dengan membangkitkan solusi-solusi yang mungkin dengan menyusun kota-kota dalam urutan abjad, yaitu yang pertama A, B, C ke D, kemudian yang kedua A ke B, terus ke D dan ke C. Ketiga A ke C, kemudian ke B dan terakhir ke D. Dan yang keempat dari A ke C, lanjut ke D dan ke B. Seperti gambar di samping. Dalam gambar di samping dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, misalkan kita mulai dari node A, kita pilih sebagai keadaan awal adalah lintasan A, B, C, D dengan panjang lintasan sama dengan 19. Kedua, kemudian kita lakukan backtracking untuk mendapatkan lintasan A, B, D, C dengan panjang lintasan 18. Ketiga, lintasan ini kita bandingkan dengan lintasan A, B, C, D. Ternyata A, B, C, D lebih kecil dari A, B, C, D, sehingga lintasan terpilih adalah A, B, D, C. Keempat, kita lakukan lagi backtracking untuk mendapatkan lintasan A, C, B, D sama dengan 12. Ternyata A, C, B, D lebih kecil dari A, B, D,
lintasan terpilih sekarang adalah A, C, B, D. Kelima, demikian seterusnya hingga ditemukan solusi yang sebenarnya. Keenam, salah satu kelemahan dari metode ini adalah perlunya dibandingkan semua kemungkinan solusi sehingga membutuhkan waktu yang cukup besar dalam pencariannya. Sekian dari saya persilakan ke materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alif. NIM-nya itu 220 4431 336 dan pemateri keempat yaitu hill climbing. Hill climbing adalah teknik optimis untuk mendapatkan pemecahan masalah data input dengan menggunakan algoritma. Ciri hill climbing itu termasuk tidak mempertimbangkan solusi sebenarnya, hanya mempertimbangkan solusi saat ini, mencoba meningkatkan solusi secara bertahap dengan memilih tetangga terbaik, dapat terjebak dalam minimum lokal. Operator yang akan digunakan adalah menukar urutan posisi 2 kota dalam satu lintasan bila ada kota, dan ingin mencari kombinasi lintasan dengan menukar posisi urutan 2, maka banyak lintasan yang mungkin dinyatakan dalam perumusan. Misalkan dalam tersebut diterapkan pada 4 kota, sehingga dapat diperoleh 6, 2, 4, 2 atau 4 kombinasi. Keenam, kombinasi ini akan kita pakai semua sebagai operator, yaitu yang pertama tukar 1, 2, menukar urutan posisi kota ke-1 dengan ke kota 2. Tukar 2, 3, menukar urutan posisi ke kota 2 dengan ke kota 3. Ketiga itu tukar 3, 4, menukar urutan posisi ketiga dengan ke kota keempat. Keempat itu tukar 4, 1, menukar urutan posisi ke kota 4 dengan ke kota 1. Kelima itu tukar 2, 4, menukar urutan posisi kedua dengan ke kota 4. Yang keenam itu tukar 1, 3, menukar urutan posisi ke-1 dengan ke kota 3. Dengan fungsi heuristik yang digunakan, maka panjang lintasan yang diperoleh tertera dalam gambar di samping tersebut. Adapun materi selanjutnya yaitu materi kelima, yaitu Credibus Search. Credibus Search ini adalah algoritma dalam kecerdasan buatan yang menggunakan heuristik untuk memilih simpul yang paling dekat dengan tujuan saat ini. Ciri Credibus Search meliputi pemilihan simpul berdasarkan perkiraan jarak, kemungkinan kehilangan solusi, optimal dan kecepatan eksekusi yang tinggi. Untuk mendapatkan jarak optimal atau tercepat A ke B algoritma, Credi akan menjalankan langkah berikut seperti gambar di samping. Yang pertama itu mengunjungi satu titik graf dan akan mengambil seluruh titik dari yang dikunjungi sampai titik sekarang. 2. Mencari lokasi maksimum ke titik selanjutnya. Yang ketiga itu menandai graf sekarang sebagai graf yang telah dikunjungi, lalu pindah ke lokal maksimum yang sudah ditentukan. Yang keempat itu kembali ke langkah 1 sampai titik didapatkan. Jika akan melampiaskan ke langkah-langkah graf ke A ke B. Selanjutnya maka mendapatkan pergerakan seperti ini. 1. Start dari titik awal yaitu A dan ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi. Misal contoh gambar di samping. Yang kedua itu lokal maksimum. Ini adalah titik C karena jaraknya yang paling dekat. Yang ketiga itu tandailah A sebagai titik yang sudah dikunjungi, pindah ke titik C. Yang keempat itu kemudian ambil seluruh yang bisa dilalui dari titik C. Seperti gambar di samping. Yang kelima itu 5 lokal maksimum yang didapatkan adalah titik D karena jaraknya adalah 6. 6 kemudian tandai titik C sebagai titik yang sudah dikunjungi dan pindahkan ke titik D. Seperti gambar di samping.
Yang ketujuh itu karena titik D cuma hanya satu jalur perjalanan dan saja, maka tinggal mengikutinya saja. Dengan menggunakan algoritma Grady dari grade yang di atas, maka didapatkanlah hasil akhir dari grade-nya. Maka jalur terpendek yang didapatkan adalah A ke C, ke D, ke F, lalu ke B. Namun sebenarnya jalur terpendeknya adalah A ke G, ke E, ke F, lalu ke B. Yang mana algoritma Grady tidak selamanya memberikan solusi yang optimal karena lokal maksimumnya setiap langkahnya tanpa memperhatikan solusi dari keseluruhan itu tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Saputra Harjo dengan NIM 2204411332. Baiklah, berikutnya saya akan membawakan materi terakhir, yaitu materi ASTAR. ASTAR atau yang biasa disebut juga dengan algoritma ASTAR adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan total minimum biaya lintasan dan juga saat kondisi yang tepat dan memberikan solusi yang optimal. Ciri-ciri ASTAR dalam pencapaian dua adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua titik dalam graf. Dalam hal ini, rute optimal adalah jarak tercepat untuk dilalui dari Pontianak melalui ke Pontianak lagi, seperti pada gambar di samping. Yang dimana Pontianak A 2,14 dan B Singkawang 14,19, C Sintang 38,15 dan D Sanggau 32,4 dan E Melawi 13,5. Langkah pertama, tentukan nilai dari HN dengan menggunakan rumus dua titik, yaitu D akar dalam kurung X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Untuk perhitungannya, yaitu A ke B dengan 2,14 dan 14,19 yaitu 13, A ke C 2,14 dan 38,15 yaitu 36,01, dan seterusnya seperti pada gambar di samping, yang dimana semuanya diurutkan dan dicari satu persatu. Setelah itu, mencari nilai Fn dan Gn didapat dari mengukur jarak antara satu poin ke poin yang lainnya, lalu mencari nilai Fn dengan rumus Fn sama dengan Hn ditambah dengan Gn. Contohnya seperti berikut, yaitu A ke B yaitu 13 tambah 8 sama dengan 31, A ke C 36,01 ditambah 27 yaitu 73,01, A ke D yaitu 31,62 ditambah 40 yaitu 71,62, dan seterusnya seperti berikut. Setelah Fn didapatkan, gambarkan rute perjalanan seperti pada gambar di samping, yaitu setiap rute dilakukan dengan memilih nilai terkecil. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.